Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi analisis keamanan jaringan saat work from home. Kami kelompok 3 anggotanya ialah Kevin Ramadan, Alvan Hudori, Aspatorik Miuldadi, Reza Wisnumurti, dan Muhammad Farel Afdal. Pendahuluan, bekerja dari rumah atau work from home yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut atas himbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 Maret 2020. Presiden mengimbau agar dapat meminimalisasi penyebaran virus corona tipe baru SARS-CoV-2. Penyebab COVID-19. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Manfaat dan tujuan. Manfaat dari work from home: 1. Mengurangi kos operasional kerja. 2. Waktu lebih bersama keluarga. 3. Memiliki banyak waktu istirahat. Tujuan dari work from home: 1. Mengurangi penyebaran COVID-19 yang telah menjadi pandemik dunia pada saat ini, menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan. 2. Mengetahui dan mengantisipasi ancaman keamanan jaringan saat work from home. Ruang lingkup. Penulisan makalah analisa ancaman keamanan jaringan dibatasi oleh hal-hal seperti berikut. 1. Menganalisa ancaman keamanan jaringan di rumah. 2. Hasil riset digunakan untuk mengetahui permasalahan work from home. 3. Hasil analisis akan dijadikan dasar membuat solusi permasalahan yang akan diberikan. Landasan teori. WFH adalah singkatan dari work from home, yang berarti bekerja dari rumah. Secara umum, biasanya work from home diartikan dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor, entah dari rumah, dari kafe, atau restoran, sesuai dengan keinginan karyawan. Sistem kerja WFH memang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini guna mendukung keseimbangan karyawan antara pekerjaan dan kehidupan. Selanjutnya, kelebihan work from home. 1. Biaya operasional menurun. 2. Lebih fleksibel. 3. Produktivitas meningkat. 4. Kepuasan kerja meningkat. 5. Work-life balance meningkat. 6. Terhindar dari gangguan lingkungan kerja. 7. Lebih dekat dengan keluarga. Kekurangan dari work from home adalah: 1. Sulit melakukan monitoring pekerja. 2. Hilangnya motivasi kerja. 3. Banyak gangguan kerja. 4. Miskomunikasi. 5. Masalah keamanan data. 6. Biaya operasional rumah meningkat. 7. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Pengertian internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. AnyDesk. AnyDesk adalah alat desktop jarak jauh milik Jerman yang didistribusikan oleh AnyDesk Software GmbH. Program perangkat lunak menyediakan akses jarak jauh gratis ke komputer pribadi yang menjalankan aplikasi host yang dapat diinstal pada Windows, Mac OS, Linux, dan FreeBSD. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer tersebut dari komputer pribadi dan dari perangkat seluler iOS dan Android. Selanjutnya, aplikasi yang biasa digunakan untuk remote working yaitu TeamViewer. TeamViewer adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis untuk pribadi atau penggunaan non-komersial. TeamViewer dapat digunakan untuk mengakses PC dari jarak jauh melalui jaringan yang menghubungkan seperti internet. Ada 3 jenis TeamViewer, yaitu yang tersedia adalah versi installer, portable versi, dan versi web dasar. Presentasi ini dikembalikan dari remote support, artinya setelah terjadi hubungan antar dua komputer, maka komputer yang melakukan koneksi awal akan menampilkan layar monitornya di PC lain yang diakses, file transfer, dan VPN. Remote Desktop Connection.
Remote Desktop Connection adalah fitur Windows yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses desktop komputer secara remote dari komputer lain. Anda bisa melakukan input keyboard, klik mouse, menjalankan aplikasi reboot dan sebagainya dari komputer lain, walaupun berbeda lokasi dan jaringan. Fitur ini tersedia di Windows XP atau versi di atasnya. Dengan Remote Desktop Connection, kita bisa meremote komputer kita tanpa harus menginstal aplikasi lain. Remote Desktop Connection menggunakan protokol Remote Desktop Protocol yang berkomunikasi lewat TCP port 3389. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu staf kantor Dinasti Kurnia Sejahtera yang bekerja secara work from home dalam rentang waktu bulan April sampai Mei 2020 atau selama masa PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya, spesifikasi perangkat jaringan. Yang pertama, modem internet, yang kedua laptop, ketiga server VPN, dan yang keempat PC kantor. Selanjutnya di sini ada skema jaringan yang digunakan. Skema jaringan yang di sini digunakan ada dua, yaitu yang pertama skema jaringan yang di kantor untuk yang di remote, kemudian ada skema jaringan yang di rumah yang digunakan langsung ke usernya. Skema jaringan yang di kantor itu ada ISP dari IndiHome, kemudian ada router Mikrotik yang berfungsi juga sebagai server VPN agar bisa connect ke VPN. Terus ada switch TP-Link yang digunakan di kantor dan access point untuk kebutuhan WiFi. Kemudian untuk skema jaringan di rumah itu ada internet dari ISP IndiHome, lalu setting VPN client di PC user untuk bisa terhubung ke jaringan internal yang ada di kantor. Nah, seperti di gambar ini, di gambar yang terlihat skema jaringan ini, di sini ada yang skema bagian kiri adalah skema di kantor Dinasti Kurnia, yang di sini ada modem IndiHome, ada Mikrotik RB951 UI 2ND, terus ada switch TP-Link, kemudian ada access point yang digunakan untuk kebutuhan WiFi. Di sini ada PC user yang digunakan oleh staff user tersebut, lalu ada printer sharing. Kemudian di sebelah kanannya ini ada skema jaringan yang digunakan di rumah. Itu lebih simpel, lebih sederhana karena cuma butuh internet, lalu ke modem menggunakan WiFi, lalu connect ke laptop user pribadi. Nah, di sini dia menghubungkan dari internet rumah ke internet kantor menggunakan yang namanya VPN atau Virtual Private Network. Di sini untuk settingnya di laptop user di setting tambahkan sebagai VPN client dengan settingan yang terdapat di router Mikrotik. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan VPN untuk seolah-olah masuk ke jaringan internal yang ada di kantor. Sebenarnya meskipun kita dari rumah. Yang pertama, untuk setting VPN client di PC Windows itu buka control panel, lalu di network and sharing center, kemudian setup a new connection network, kemudian connect to a network press, lalu bikin create a new connection, lalu use my internet connection atau VPN. Nah, di VPN ini kita ada parameter-parameter yang harus kita isi. Misalnya seperti internet address. Internet address itu adalah IP publik yang digunakan, yang terdapat di kantor, yang terdapat di Mikrotik sehingga bisa terkoneksi ke server VPN tersebut. Kemudian ada username password VPN yang dibuat di router Mikrotik yang tugas IT staff yang meng-create user dan password VPN. Kemudian setelah terkoneksi, maka tinggal di bagian internet itu terdapat nama VPN yang sudah dibuat, tinggal dikonekkan saja. Kalau sudah status connected, maka itu sudah terkoneksi ke jaringan internal di kantor. Selanjutnya di sini ada remote menggunakan AnyDesk. Yang pertama itu download dan install di kedua PC, maupun di PC yang ada di kantor maupun laptop yang ada di rumah. Kemudian tinggal masukkan ID AnyDesk yang digunakan, lalu tinggal di input ID yang ada di PC kantor, tinggal diklik connect, nanti akan otomatis muncul remote untuk di PC kantor. Kemudian di TeamViewer juga sama, tinggal di download dan install, lalu
isikan ID dan password. Kalau di TeamViewer bedanya dengan Anidesk itu di connect lalu dia akan muncul pop up di accept atau tidak untuk remote-nya. Sementara di TeamViewer dia memerlukan password. Jadi memerlukan ID dan password untuk bisa meremote PC kantor. Nah, kemudian yang ada di remote desktop ini lebih secure lagi, lebih aman lagi. Karena dia seolah-olah menggunakan jaringan internal, lebih aman, itu lebih aman. Kemudian menggunakan user dan password menggunakan user dan password Windows PC yang ada di kantor. Jadi lebih aman. Jadi kemungkinan untuk ancaman-ancamannya itu lebih sedikit. Selanjutnya, hasil analisa. Berdasarkan hasil analisa, pengamatan dan penelitian yang dilakukan di PT Dinasti Kurnia Sejahtera dan di rumah, terdapat beberapa kelemahan dan ancaman pada sistem kerja remote. Berikut ini adalah kelemahan dan ancaman yang didapati. 1. Kerja remote menggunakan Anidesk harus ada orang yang standby di PC kantor untuk mengeklik accept ketika ingin remote dan data dengan mudah dipindah keluar. 2. Kerja remote menggunakan TeamViewer bisa tidak perlu ada orang yang standby di PC kantor karena dapat menginput password sendiri. Akan tetapi, jika orang lain mengetahui ID dan password TeamViewer, orang akan dengan mudah mengambil file yang ada. 3. Kerja remote menggunakan remote desktop connection atau VPN aman dengan sangat disarankan untuk menghindari ancaman-ancaman yang dapat terjadi. Karena sebelum dapat mengakses ke PC, kantor harus bisa terkoneksi ke VPN dengan menggunakan ID dan password VPN. Lalu harus menggunakan user dan password login Windows PC user. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa work from home melalui jaringan di kantor PT Dinasti Kurnia di rumah, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Dapat dilakukan remote PC kantor hanya di rumah melalui jaringan. 2. Menggunakan internet dari ISP IndiHome untuk koneksi dari laptop ke PC kantor. 3. VPN dapat membuat jaringan luar seolah-olah dari jaringan internal dengan keamanan yang baik. 4. Terdapat pilihan tools remote PC seperti Anidesk, TeamViewer, dan remote desktop. Dan yang terakhir, saran. 1. Melakukan update antivirus pada laptop dan PC kantor. 2. Hindari penyimpanan file penting laptop, simpan file penting di file server kantor. 3. Cek secara berkala login VPN yang terkoneksi ke router kantor. 4. Menggunakan keamanan ganda saat kerja melalui remote. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.